Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Tri Agustina, dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk mengenali lebih dalam salah satu gangguan kejiwaan yang mungkin sudah sering kita temui selama ini, namun tidak kita sadari bahwa hal tersebut merupakan suatu gangguan kejiwaan. Lalu, apakah itu? Yakni gangguan obsesif kompulsif atau lebih sering kita kenal sebagai obsessive compulsive disorder atau OCD. Gangguan obsesif kompulsif mencakup pola obsesi atau kompulsi yang berulang-ulang ataupun kombinasi dari keduanya, di mana obsesi sendiri dapat diartikan sebagai pikiran-pikiran yang menetap dan mengganggu yang menimbulkan kecemasan dan di luar kemampuan individu untuk mengendalikannya. Sedangkan kompulsi sendiri dapat diartikan sebagai dorongan-dorongan yang tidak bisa ditolak untuk melakukan tingkah laku tertentu secara berulang seperti mandi berulang-ulang, mencuci tangan berulang, ataupun berganti baju secara berulang-ulang. Adapun penegakan diagnostik gangguan obsesif kompulsif menurut Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa edisi ketiga, untuk menegakkan diagnosis pasti gejala-gejala obsesif atau tindakan kompulsif atau kedua-duanya harus ada hampir setiap hari selama dikit 2 minggu berturut-turut. Hal tersebut merupakan sumber penderitaan atau distres atau mengganggu aktivitas dari sang penderita, di mana gejala obsesif harus mencakup hal-hal berikut ini. Yang pertama, harus disadari sebagai pikiran atau impuls dari dirinya sendiri. Yang kedua, sedikitnya ada satu pikiran ataupun tindakan yang tidak berhasil dilawan meskipun ada lainnya yang tidak lagi dilawan oleh penderita. Yang ketiga, pemikiran untuk melakukan tindakan tersebut di atas bukan merupakan hal yang memberi kepuasan atau kesenangan, sekedar perasaan lega dari ketegangan ataupun ansietas, tidak dianggap sebagai kesenangan seperti yang dimaksud di atas, di mana gagasan, bayangan, pikiran, ataupun impuls tersebut harus merupakan pengulangan yang tidak menyenangkan. Penderita gangguan obsesif kompulsif di suatu populasi ataupun masyarakat tidaklah besar dibandingkan dengan gangguan kecemasan lain, misalnya fobia sosial, fobia spesifik, ataupun gangguan kecemasan menyeluruh, di mana prevalensinya relatif lebih kecil, yaitu dari 2% hingga 3%. Meskipun jumlahnya relatif lebih kecil dalam suatu masyarakat, namun bukan berarti kondisi tersebut dapat diabaikan. Bagaimanapun juga, apabila sudah berlabel gangguan, maka dapat dipastikan bahwa orang yang mengalaminya akan merasa terganggu dan ingin terlepas dari gangguan tersebut. Lalu, seperti apakah contoh dari gangguan obsesif kompulsif tersebut? Yang pertama adalah ketika seseorang mengalami gangguan obsesif kompulsif, maka orang tersebut dapat menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengecek pintu ataupun jendela rumahnya pada saat ia akan meninggalkan rumah. Bahkan terkadang hal ini masih menyisakan keraguan pada dirinya. Contoh lainnya adalah ketika seorang mahasiswa yang mengeluhkan bahwa pikiran dan tindakannya yang kompulsif, misalnya dalam mencuci piring, mencuci baju, mengunci pintu, sering membuatnya tergesa-gesa berangkat ke kampus, bahkan menjadi sering terlambat. Ada pula yang memiliki simptom selalu ingin memeriksa kembali berkali-kali tugas kampus yang sudah diselesaikannya maupun mengecek kembali berkali-kali jawaban ujian yang akhirnya membuat orang tersebut tertekan dan tidak yakin atas dirinya sendiri dalam mengerjakan tugas ataupun mengerjakan soal ujian. Mengingat dampak yang ditimbulkan cukup merugikan baik bagi perkembangan kepribadiannya, kehidupan sehari-harinya, atau bahkan kehidupan sosialnya, dan mereka juga tidak semestinya terus-menerus hidup dalam penderitaan, perlu kiranya diupayakan penanganan sedini mungkin. Oleh karena itu, apabila sekiranya Anda, kerabat, ataupun orang-orang di sekitar Anda memiliki gejala-gejala yang mengarah kepada gangguan obsesif kompulsif seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya,
bahkan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, maka alangkah baiknya untuk segera memeriksakan diri ke dokter. Sekian penjelasan dari saya kali ini mengenai gangguan obsesi kompulsif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.